Ya, dialog kita lanjutkan kembali, masih bersama Pak Hadik Trianto, Kepala Bidang Pengawasan dari Disnaker Trans dan Energi DKI Jakarta, dan masih juga bersama Gandri Ramadan, pengamat transportasi. Mas Gandri. Ya. Mas, ini memang taruhlah kalau soal apa insentif buat masyarakat dan segala macam, kita tahu mungkin pemerintah nggak akan mungkin bisa melakukan itu secara keseluruhan saat ini. Tapi sekarang soal transportasi ini, sebetulnya menurut Anda, tadi kalau menurut pengakuan Ibu Anne Purba dari KCI, mereka sudah menambah 700 sekian perjalanan kan, dan itu ternyata masih belum mencukupi. Nah, ini apa yang harusnya dilakukan? Karena sebetulnya kalau kita melihat kepadatan penumpang ini kan hanya terjadi di pagi dan di sore hari sebetulnya. Ya. Iya, bahkan Pemprov DKI bersama dengan Kementerian Perhubungan itu juga sudah menambah bis betul. ke stasiun-stasiun awal ya. Tapi itu juga tetap tidak mencukupi. Saya tetap balik kepada pendapat kalau sebenarnya orang tidak akan berangkat jam 5 atau jam 6 pagi kalau dia harus masuk jam 8 pagi. Artinya di situ ada peran kebijakan dan juga desain yang harus dilaksanakan, dan saya pikir peran Pak Hadik juga sangat besar ya untuk mengevaluasinya. Jadi memang secara fundamental itu intinya adalah pengaturan jam kerja ini punya dampak yang sangat signifikan kepada tingkat kepadatan di stasiun. Mas Gandri, ini sebelum saya lanjutkan, tadi Pak Hadik sebetulnya sempat mengatakan bahwa salah satu penyebab mengapa terjadi kepadatan itu karena kebiasaan masyarakat kita yang kalau berangkat itu senangnya di awal pagi, gitu, supaya ya tidak macet dan segala macam. Tapi justru ini kan sebetulnya yang terjadi saat ini. Apakah memang karena semua orang punya persepsi yang sama, cara berpikir yang sama untuk datang pagi hari karena dia rajin, padahal sebetulnya dia bisa masuk jam 10 atau jam 12 siang misalkan, atau sebetulnya lebih karena ada aturan yang memaksa mereka untuk tetap masuk pada pagi hari, atau bagaimana menurut Anda? Menurut saya lebih condong yang kedua tadi yang Mas Rudi katakan. Jadi ya orang tuh tidak akan berangkat jam 5 atau jam 6 kalau mereka harus masuk jam 8, yang artinya dari segi badan usaha juga saya pikir masih banyak yang belum menerapkan secara menyeluruh bagaimana mereka bisa membagi shiftnya dan mengatur jam tiba dan juga jam pulangnya. Tadi Pak Hadik juga bilang ternyata memang masih ada loh 3.800-an atau 3.700-an perusahaan besar yang ini sebenarnya yang mesti disasar oleh pemerintah DKI Jakarta. Di mana saja sih perusahaan ini tuh yang memang menerapkan, mana yang tidak. Ketika memang dia tidak menerapkan protokolnya untuk pengaturan jam kerja ini, nah itu yang harus dikenakan sanksi. Karena dari 10 ribuan badan usaha yang ada di Jakarta masih cuma 2 yang dikenakan sanksi. Baik Mas Gandri, terima kasih banyak sudah bersama kami di dialog siang hari ini. Tapi memang begini, ini kan baru semacam sebuah hipotesa ya. Memang butuh penelitian yang lebih serius. Apakah betul ini penyebabnya karena memang tradisi mereka senang untuk datang di pagi hari, atau sebetulnya karena ada yang memaksa mereka untuk berangkat lebih pagi. Tapi intinya kan gini sebetulnya Pak Hadik, gimana caranya saat pandemi ini masih sangat membahayakan, per hari sampai 100 sampai 150 kasus positif di DKI Jakarta, ini kan bukan sesuatu yang biasa-biasa saja gitu. Ini tidak terjadi lagi, dan kan saya ingat Pak Anies juga sampai menyoroti gitu ya, 2 tempat nih yang jadi biang keladi dalam tanda kutip ya, penambahan kasus itu. Yang pertama adalah pasar, yang kedua adalah transportasi publik, komuter lain secara itu disebut di situ. Nah, ini gimana? Jadi sekali lagi bahwa saya juga Pemprov tidak menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini ya, tapi mari kita lihat secara terbuka saja bahwa kenapa itu kok orang cenderung lebih lebih suka atau lebih mempunyai budaya berangkat pagi, karena memang mindsetnya kita itu mindset orang tua kita dulu itu, ya. Tapi kalau menurut Mas Gandri tadi,
bukan karena itu sebetulnya mereka. Oh ya, tapi itu saya yakin itu salah satu. Ada salah ya, satu itu ya salah penyebabnya. satu ya, salah satu faktor lah ya. Indikatornya kan itu kan. Ya contoh saja kita lah ya. Kita tuh lebih senang kan seperti Pak Rudi kan pasti akan lebih suka berangkat pagi nih. Kenapa? Oh, kalau saya disesuaikan dengan jam masuk, Pak. Iya kan, itu akan lebih fresh pagi kan. Lah ternyata mindset daripada saudara-saudara kita itu ya begitu sama gitu ya. Itu satu, memang itu salah satu indikator. Bahwa yang kedua mengenai pengetatan ya jam masuk. Oke, sekarang kita sudah atur seperti itu ya kan. Lah kalau toh juga yang harusnya bisa masuk jam 10 berarti kan bisa berangkat jam 8 misalnya gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi bahwa pekerja-pekerja kita, buruh kita yang ada di DKI Jakarta ini kan cenderung lebih banyak bertempat tinggal di luar DKI. Ya kan? Sehingga itu juga bagian dari indikator. Kenapa kok terjadi penumpukan? Ya karena mereka kan menghitung berapa lama kalau saya berangkat dari Depok misalnya kan ke Tamrin kan itu, gitu ya. Kan itu kan harusnya menjadi pemikiran Iya, betul. pemerintah juga kan? Ya betul. Maka karena itu ada indikator itu, maka diaturlah tuh shift yang kedua, lebih siang lagi tuh masuknya gitu ya. Harapannya ya lu masuknya siang kan gitu kira-kira. Nah, lalu kembali kepada kedisiplinan pemberi kerja juga dalam ini badan usaha ya. Juga kita selalu menghimbau badan usaha melalui asosiasi Kadin, Apindo, kita berkomunikasi terus ke serikat pekerja juga begitu ya. Permasalahannya itu kalau komunikasi saya percaya itu dilakukan dengan baik ya. Tapi soal pengawasan. Iya. Apakah itu kan saya tadi dibilang sama Bapak itu banyak sekali badan usaha kan? Betul. Dari yang kecil, mikro, menengah bahkan sampai yang besar itu banyak sekali. Iya. Nah, dengan jumlah pengawas yang saya kira sangat terbatas. Iya. Ini kan ada celah di sana kan? Nah, oleh karena itu Pak Rudi ya, di Pemprov ini kita berbagi tugas ya. Kalau berkaitan dengan perkantoran dan tempat kerja itu ditugaskan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi. Kalau terkait dengan transportasi ya Dinas Perhubungan, masyarakat umum kepada Pol PP, kemudian pasar kepada Dinas UKM. Seperti itu kan sudah dibagi-bagi itu pengawasannya ya. Kenapa? Ya saya sebutkan tadi kan 77.000 sekian badan usaha di DKI kami hanya punya 58 fungsional pengawas ketenagakerjaan. Bagaimana Pak Rudi bisa bayangkan kami harus mengawal itu semua. Oleh karena itu kami juga berterima kasih pada Pak Gubernur kebijakannya bahwa semua ASN sekarang itu diturunkan untuk membantu pengawasan ini agar betul-betul sampai kepada tujuan bersama, hidup yang sehat lagi gitu kan, yang aman lagi, bekerja dengan nyaman lagi sehingga produktif gitu ya. Nah, strategi yang berikutnya lagi Dinas Tenaga Kerja juga berterima kasih kepada SKPD lain bahwa ternyata SKPD lain juga keterlibatannya luar biasa, termasuk TNI dan Polri, ya kan? Yang penting gini, sebetulnya seluar biasa apapun yang dilakukan sama kita bersama ini, tapi kalau seandainya kepadatan penumpang itu, antrian masih mengular, artinya apa yang kita sudah lakukan secara luar biasa ini masih belum cukup kan gitu sebetulnya Pak Adik. Masih harus ada langkah lain yang mungkin bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi dan resiko penularan COVID-19 itu tidak terjadi. Kan gitu ya Pak Adik. Baik Pak Adik, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Langsung. Terima kasih Bali Baru di Salam Sehat. Salam sehat. Ya, makasih.